ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Bagi Bapak Ibu yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan rezekinya melimpah lagi. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang sedang susah semoga dimudahkan. Yang lagi banyak hutang semoga lunas. Tak bisa pakai amin, Pak. Pakai piti lunaskan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamal Quran falaqal insan, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para ustaz, ustazah, para orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, serta anak kami yang hadir pada malam hari ini. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah, di malam ke-berapa tuh? Malam ke-27, puasanya 26. Ibu jangan menambah dan mengurang-urang nih. Udah capek waktu di malam dibuat. Ya kan Pak? Maka di malam 27 ini bersyukur kita menjadi hamba pilihan yang tetap istiqomah berada di Masjid Nur. Masjid Nur Anas. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan, kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Bapak Ibu, saya diutus oleh komunitas dakwah Tinggir. Pulang dari sini saya harus membuat nasi kuning, nasi putih, nasi merah. Kenapa? Karena tadi disebutkan oleh protokol nama saya Abdul Rahman. Sementara nama saya adalah Dudung Sulaiman. Jadi pulang dari sini saya harus ganti nama nih. Saya telepon di Jawa, Pak, nama ampulah ganti. Nah itu, ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin tercatat di daftarnya namanya Abdul Rahman. Tak apalah, nama saya yang payah disebutkan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ke-27 ini saya memberi judul ciri-ciri orang bertakwa. Bang, apa judulnya? Nah, kan ngobrol aja Bang. Bang, Ustaz ini ceramah karena abang mencatat. Benar. Kalau enggak abang mencatat, terus aja gitu. Tapi kenapa? Apa judulnya tahu? Nah, kenapa ngobrol? Ciri-ciri orang bertakwa judulnya. Perhatikan, makanya jangan main mercon terus lah. Antum dikasih uang sama bapak ibunya malah beli mercon dengan bila kasihan orang tua. Ada yang jual gorengan, ada yang jadi ojol, antum malah beli mercon. Naudzubillah, kasihan. Ya, nah, saya bukan marah, kasihan sama emak-emak tuh yang menyiapkan makanan untuk buka. Ciri-ciri orang kan? Namun sebelum saya menyampaikan tausiah, saya ingin menyampaikan fadilah sholat tarawih, keutamaan sholat tarawih di malam 27. Kenapa saya sampaikan? Ini penting supaya ibu termotivasi di malam 27. Apa fadilahnya? Pada malam 27, yaitu di hari kiamat, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Alhamdulillah. Makanya Pak Bu, walaupun capek, walaupun lelah, sholat tarawih. Bersyukur kita memilih ikut sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar
mendapatkan fadilah ke-67. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat jamnya nggak beranjak dari tadi, masih jam 1:20. Berarti saya ceramahnya terserah saya, nggak beranjak jam. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama, nomor 1, ciri orang bertakwa itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Apa itu taat kepada Allah? Ciri yang paling utamanya yaitu sholat. Sholat. Ya. Ustaz kan sholat nomor 2 benar. Rukun Islam itu sholat nomor 2. Tetapi ingat, sholat adalah amalan pertama yang akan ditanya. Jadi ciri yang bertakwa pertama apa? Taat kepada Allah. Sholat. Ustaz, saya masih sering berjudi. Sholat. Ustaz, saya masih main slot. Sholat. Ustaz, saya masih main FF. Sholat. Sebenarnya kan, bang, handphone antum, handphone kalian, kalau isinya hanya game online dan juga kemaksiatan, tak akan membawa ke surga. Ya, isi dengan memotong. Ustaz, nanti nggak boleh dibawa ke kamar mandi, kata siapa? Bukan Quran. Itu adalah sebuah aplikasi. Memang ada aturannya, tapi boleh dibawa kita ke kamar mandi ini. Sama seperti otak kita. Otak kita ada hafalannya, ada Al-Fatihah, Al-Iqbal, Al-Rahman. Apakah ketika kamar mandi dibuka otak kita? Lah, tidak. Yang penting jangan dibuka di dalam toilet, jangan dibaca di tengah jalan. Ibu tahu kenapa jangan dibaca di tengah jalan? Ketabrak mobil nanti. Baca tengah jalan. Ya. Yang pertama, sholat. Yang kedua, selain sholat, baca Quran. Itu taat kepada Allah itu baca Quran minimal sehari sekali lah. Ya. Pada sholat pagi Yasin, pada Isya Al-Mulk, setelah sholat subuh Al-Waqi'ah, pada sholat duha Ar-Rahman, pada zuhur silakan sholat yang lain. Ya, baca, Iqra, baca. Apalagi kita kepada Allah, sedekah. Ibu nanti di akhir penghujung Ramadan sebelum khotib naik mimbar itu bayar zakat. Bayar zakat artinya Allah membersihkan kita. Sedekah. Ustaz, kan senyum sedekah? Benar, senyum sedekah itu di luar masjid. Kalau di dalam masjid, sedekah ketika ada kotak infak yang lewat, jangan disenyumin, diisi. Kotak infak. Kalau diisi, sampai kita senyum, senyum sedekah. Bukan begitu. Senyum di dalam masjid adalah beda. Sedekahnya di dalam masjid itu isi kotak infak. Kalau di luar, iya, senyum adalah sedekah. Ciri yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, apa ciri orang bertakwa yang kedua? Menjauhi yang haram. Menjauhi yang haram. Kalau bisa, yang makruh dan mubah pun dihindari. Ibu tahu yang makruh? Makan jengkol masuk masjid, makan petai masuk masjid, makruh. Ya, boleh. Yang penting ibu sampai ke masjid sikat gigi dulu lah di rumah, supaya tidak bau sama saudaranya. Boleh. Makruh. Kalau bisa jangan. Bersih. Menjauhi yang haram. Saya tanya, judi haram nggak? Judi haram nggak? Haram. Minuman keras? Haram. Ya. Berzina? Amplop
Diam kan? Kita pendapat Ustaz kalau masalah itu boleh Ustaz, itu kan sedekah. Hati-hati Bu, yang menyogok dan disogok tidak dosa, tapi masuk neraka. Oh baik-baik, bukan karena awal kemarin lebih dewan, nah masih tahu. Ustaz saya berdoa terus di masjid, kenapa tidak dikabulkan? Salah satunya itu, ibu makan uang haram. Ibu ngambil uang caleg, ibu nggak pilih dia. Kalau pilih masih penting. Kok tak dipilih? Hati-hati. Hilangkan politik uang, hilangkan. Kan katanya orang yang bertakwa, sirinya itu menjauhi yang haram. Dua. Yang ketiga, apa ciri orang yang bertakwa yang ketiga? Ya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Itu ciri bertakwa. Dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi Muhammad suatu hari, beliau selalu diludahi oleh orang Yahudi. Beliau setiap melakukan sholat diludahi Yahudi. Apa yang dibalas baginda? Apakah baginda pulang mengasah pedang? Tidak. Apakah baginda pulang mengambil tombak? Tidak. Apakah baginda pulang mengajak sahabat-sahabat itu Yahudi? Enggak. Baginda Nabi orang pertama ketika Yahudi itu sakit, baginda datang membawakan makanan, minuman dan juga madu ke rumahnya, sehingga Yahudi tadi masuk Islam dengan kebaikannya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Ustaz, tetangga saya jahat, jangan sama-samanya. Ya, hati-hati. Konteks jahat di sini Bapak Ibu tidak hanya fisik, ucapan juga. Apa itu? Ghibah. Ibu tahu ghibah? Apa itu ghibah? Membuka aib orang lain, membicarakan orang lain. Ketika orang lain itu tahu, dia sakit hati. Ghibah. Ustaz, bagaimana kalau nggak tahu? Lebih parah lagi. Dosa ghibah tidak bisa diampuni, tidak bisa dihapus dengan sholat, ngaji, sedekah dan lain, kecuali orang yang pernah kita gibahi memberikan kata maaf. Makanya tadi selesai sholat kita bersalaman. Ini penting untuk saya sampaikan. Selesai sholat saya ada bersalaman. Kenapa? Supaya kalau saya punya salah sama Bapak Ibu, ketika bersentuhan tangan kita, walaupun tak mengucap maaf, berguguran dosa. Makanya nanti setelah sholat Idul Fitri, Bapak Ibu jangan dulu pulang. Begitu selesai Idul Fitri jangan dulu pulang. Ketupat nanti dulu. Apa? Tunggu salaman semuanya. Minta maaf, minta maaf. Itu supaya apa? Dosa kita dihapus. Kenapa saya sampaikan? Banyak sekarang Bapak Ibu masjid-masjid tak tahu bersalaman. Kita jangan ikuti. Nabi mengajarkan bersalaman, masa kita nggak mau bersalaman? Ya, nah gitu. Tolong. Salatullah, salamullah, ala rasulillah, salamullah, salamullah, ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dengan bersolat kepada Nabi maka kita mendapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, puasa itu rukun iman atau rukun Islam? Rukun? Ibu rukun iman atau Islam nih? Rukun? Ini pelajaran MDA kelas 3 nih. Rukun Islam. Yang pertama syahadat. 2, 3, 4, 5 naik. Bu, mohon maaf. Yang kelima bukan naik haji. Kalau naik haji itu ada Pak Haji, kita naikin sama-sama, itu namanya naik haji. Iya kan Bu? Iya kan? Kalau naik haji itu ada Pak Haji, kita naikin lama-lama, itu namanya naik haji. Tapi kalau kita dari Pekanbaru menuju ke Kota Mekah, itu namanya pergi
pergi haji bagi yang kalau tak mampu macam mana? Sementara Islam akan sempurna dengan 5 ini. Ayo, syahadat sudah waktu kecil dan mau nikah. Ya kan Pak? Benar. 2 kali kan? Waktu kecil mau masuk SD atau mau apa? Syahadat. Terus mau menikah. Syahadat. Udah. Sholat. Udah sholat. Zakat nanti. Puasa sekarang bulan ini. Pergi haji. Ustaz nggak ada duit. Bagaimana kalau nggak mampu? Berarti tak sempurna dong Islamnya. Allah kasih keringanan Bapak Ibu. Allah kasih keringanan. Ada amalan yang pahalanya sama dengan pergi haji dan umroh. Apa itu? Sholat subuh 2 rakaat. Sudah pernah sholatnya? Sudah pernah? Sudah pernah sholat subuh? Lakukan. Jam berapa Ustaz? Selesai sholat subuh, tunggu 1 jam atau 40 menit sholat. Niatnya tanya sama Ustaz di sini, pasti tahu. Ustaz nggak tahu waktu karena hari Senin sampai Sabtu anak-anak sekolah saya masakin hari Ahad, bukan hari Minggu, hari Ahad. Hari Ahad itu selesai sholat subuh, ibu tungguin waktu subuh, lalu bangun sholat doa, ya, supaya pahalanya seperti haji dan umroh minimal sekali saja dengan hati yang ikhlas. Nah, lanjutkan. Cukup tausiahnya? Oke, kalau cukup ya saya cukupkan. Karena maksimal 20 menit. Kalau lebih saya nanti di cancel sama Yayasan Takdir. Ustaz belum tausiahnya lebih dari 20 menit. Tahun depan Ustaz belum nggak Ustaz ceramah di Masjid Nur Anas. Nah, kayak gitu tuh. Ya, baik. Apa kesimpulan tausiah kita malam ini? Menjadi orang yang takwa itu bahwa kita harus ingat yang 3 perkara tadi. Taat kepada Allah dengan segala embel-embelnya, puasa, sholat, zakat dan lain-lain. Yang kedua, menjauhi yang haram, kalau perlu menjauhi yang mubah dan makruh. Ya. Dan yang ketiga, apa tadi? Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat pada kita. Maafkan mereka Bapak Ibu. Ustaz sakit hati saya. Kenapa? Dulu ambo dibilang aku nggak pernah ikut pengajian. Bu, memang benar pepatah Melayu mengatakan mulutmu harimau, mulutmu laksana pedang. Kalau kita tergores dengan pedang, seminggu sebulan sembuh. Tapi kalau tergores dengan kata-kata, maka dipastikan sebulan, setahun, bahkan seumur hidup akan berbekas di hati. Maafkanlah orang yang pernah menyakiti hati kita. Lebih baik memberi maaf daripada kita yang minta. Ibu kasih maaf saja mereka. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam tengah. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong Bapak Ibu jangan laporkan saya ke kantor polisi. Usikum manasih taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.